Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilimpahkan nikmat sehat, walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali lagi bersama Mr. Alawi dalam pelajaran PAI. Nah, kali ini kita masuk ke pembahasan nama-nama kitab Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Asmaul Husna. Nah, pada kali ini kita fokus pada nama-nama kitab Allah. Sebelum kita lanjut, kita bahas terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Nah, kenapa sih kita harus belajar bab ini? Nah, diharapkan setelah kita mempelajari bab ini, kita dapat mengetahui kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya. Beriman kepada kitab-kitab Allah termasuk ke dalam rukun iman. Ada yang tahu rukun iman keberapa? Ya, rukun iman yang ketiga. Beriman artinya yaitu percaya dan yakin. Sedangkan kitab Allah yaitu kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada nabi atau rasul untuk umat manusia. Nah, beriman pada kitab Allah artinya yaitu mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada Rasulnya. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 213 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Shadaqallahul azim. Yang artinya manusia itu dahulunya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 213. Di sini ada 4 nama kitab serta Rasul yang menerimanya. Ada yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang terakhir yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, di dalam kitab Taurat ini terdapat petunjuk dari Allah untuk umat Yahudi. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 44 dikatakan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 44. Kitab ini terkenal dengan istilah Ten Commandment atau 10 perintah Tuhan. Nah, isinya yaitu yang pertama bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua tidak boleh menyembah selain Allah. Yang ketiga tidak boleh menyebut Allah dengan sia-sia. Yang keempat, hari Sabtu adalah hari besar Yahudi. Hari Sabtu harus disucikan. Mereka menyebutnya dengan hari Sabat. Kemudian yang kelima, menghormati kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Kemudian yang keenam, dilarang membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, dilarang berzina. Yang kedelapan, dilarang mencuri. 9, tidak dibenarkan menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu dilarang mengambil istri orang. Nah, 10 ajaran inilah yang disebut dengan 10 perintah Tuhan atau Ten Commandment.
Yang kedua ada kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Di dalam kitab Zabur terdapat bimbingan dari Allah untuk umat Bani Israel. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Isra disebutkan dalam ayat 55 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad faddalna ba'dal nabiyyina ala ba'di wa atayna Dawuda zabura. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Al-Quran surah Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur ini melengkapi kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Isi dari kitab Zabur ini adalah puji-pujian, doa-doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Sebagai utusan Allah, Nabi Daud alaihissalam dikaruniai mukjizat. Mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah bisa melunakkan besi dan suaranya yang merdu ketika membaca kitab Zabur. Yang ketiga ada kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Allah membekali Nabi Isa alaihissalam dengan kitab Injil untuk membimbing kaum Bani Israel. Nah, disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 46 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Kitab Injil meluruskan kembali praktik ibadah yang diselewengkan oleh Bani Israel. Nah, kitab Injil sebagai penyempurna kitab Taurat. Nah, arti dari diselewengkan itu maksudnya menyimpang ya teman-teman. Jadi ketika nabi yang sebelumnya sudah menyampaikan ajarannya dengan benar dan mereka pun telah mengikuti nabinya, kemudian setelah ditinggal oleh nabinya, ditinggal wafat, mereka kembali ke jalan yang tidak benar. Mereka menyembah berhala dan segala macamnya. Maka kemudian Allah mengutus Nabi Isa dengan kitab Injil untuk meluruskan praktik ibadah orang-orang Bani Israel. Kedatangan Nabi Isa alaihissalam tidak disambut baik oleh kaumnya karena khawatir mereka kehilangan kewibawaan di tengah masyarakat. Para pemimpin Bani Israel dan pengikutnya berusaha menghasut rakyat dan melakukan tuduhan yang tidak baik terhadap Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi Nabi Isa alaihissalam tetap bersabar menghadapi umatnya dan terus menyampaikan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup seluruh umat manusia dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Sampai sekarang kesuciannya masih terjaga dan tidak ada seorang pun yang mampu memalsukannya. Nah, jika kalian perhatikan, sebelumnya kitab Taurat untuk umat Yahudi, kitab Injil dan kitab Zabur untuk Bani Israel. Nah, kitab Al-Quran ini diturunkan untuk seluruh umat manusia dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Nah, pada saat turunnya Al-Quran 1400 tahun yang lalu sampai sekarang, kesuciannya masih tetap terjaga. Tidak ada seorang pun yang mampu memalsukannya, karena Allah sendiri menjamin dan menyebutkannya dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9 sebagai berikut.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Al-Quran artinya bacaan. Al-Quran menurut istilah yaitu firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk pedoman hidup manusia. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran pertama kali pada malam 17 Ramadan yang disebut dengan malam nuzulul Quran, tepatnya di Gua Hiro. Saat itu beliau berusia 40 tahun. Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa itu disebut dengan nuzulul Quran. Kitab Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran ini berisi tentang akidah, akhlak, ibadah, muamalat, janji Allah, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Di sini hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah itu ada 6 poin ya. Pertama, mempercayai dan meyakini adanya kitab-kitab Allah. Kemudian memahami bahwa kitab Allah memberi pesan yang mengajak pada keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian meyakini Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang harus dijadikan pedoman hidup. Kemudian selalu ingin mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian memahami bahwa Islam adalah agama yang benar dan meyakini bahwa hanya Allah yang pantas disembah. Itu tadi penjelasan dari Mister tentang kitab-kitab Allah. Baik, Mister cukupkan sampai di sini. Jika ada yang ingin bertanya, silakan kalian bertanya di kolom komentar. Kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.